Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zita Melkar Mulki dengan NIM E07219037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Mufaridiyah guna memenuhi tugas UTS mata kuliah tarekat Mu'tabaroh. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yakni sejarah tarekat Mufaridiyah, yang kedua adalah perkembangan tarekat Mufaridiyah, dan yang ketiga adalah amalan tarekat Mufaridiyah. Baik, yang pertama adalah sejarah tarekat Mufaridiyah. Tarekat Mufaridiyah didirikan oleh Syekh Ma'mun bin Yahya pada tahun 1375 Hijriah atau 1955 Masehi di Tanjung Pura, sekembalinya Syekh Ma'mun dari Mekah ke kampungnya. Nah, Mufaridiyah sendiri berasal dari kata farid yang artinya menyendiri. Kemudian kata farid mendapat iyah menjadi Mufaridiyah yang artinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mufaridiyah adalah membimbing Islam untuk kembali diri dan kembali ke takwa dan taat syariat Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Mufaridiyah tinggi adalah hadis. Dari segi cenderung lebih condong kepada ajaran ulama, yaitu jamaah, karena tarekat dalam bidang ini tidak akan penafsiran hukum Islamnya sendiri, melainkan menurut fikih Syafi'i dengan kalam menurut kelompok Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, tarekat Mufaridiyah memang tarekat tetapi karena anggotanya kebanyakan dari kalangan Nahdliyin, maka dari masyarakat mengelompokkan diri Mu'tabaroh. Nah, kemudian ada perkembangan tarekat Mufaridiyah. Tarekat Mufaridiyah dimulai di Malaysia pada sekitar 60-an pas Ma'mun mengunjungi Malaysia. Ia memperoleh tentara dan polisi di Malaysia melalui Johor. Kemudian tarekat menyebar ke berbagai wilayah kota dan kabupaten Malaysia. Nah, sekitar pada tahun 1962 telah menyebar dan memperoleh pengikut di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Kalimantan Selatan. Nah, perkembangan tarekat Mufaridiyah ke berbagai daerah membawa ajaran tarekat ke daerah Pekalongan. Tahun 2000-an, tarekat Mufaridiyah mulai digulirkan di Pekalongan. Melalui Mufaridiyah, jamaah dari Jakarta Selatan yang telah aktif sejak tahun 1990 mengikuti tarekat di Mufaridiyah. Ajakan kepada Allah yang disematkan kepada anggota jamaah Mufaridiyah untuk masyarakat menjadi semangat dan bersatu padu dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pendapat yang menyudutkan bahwa tarekat Mufaridiyah ini adalah ajaran yang sesat. Nah, apakah ajaran tarekat Mufaridiyah ini sesat? Dari segenap dokumen yang diperoleh dari internal Mufaridiyah maupun penelusuran melalui wawancara dan pengamatan dengan para pengikut Mufaridiyah, tidak ditemukan suatu alasan kuat yang dapat dikategorikan tarekat ini sebagai ajaran yang sesat. Dari salah satu dokumen yang cukup tinggi nilainya di lingkungan Mufaridiyah karena ditandatangani oleh Syekh Ma'mun dan menjadi acuan segenap pengikut tarekat. Selain itu juga alasan yang terkuat bahwa ini bukanlah ajaran yang sesat, yaitu antara lain yang pertama, Mufaridiyah berasas Islam atau ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, kitab pedoman dan buku yang digunakan adalah Quran, hadis. Kemudian yang ketiga, cara perkawinan yang diikuti pengikut adalah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hukum syara yang berlaku bagi Islam pada umumnya. Kemudian tidak melakukan tafsiran tersendiri terhadap hukum Islam, melainkan mematuhi seluruh hukum atau fikih mazhab Syafi'i. Dan dalam soal tauhid mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menurut faham Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian yang terakhir adalah amalan tarekat Mufaridiyah. Nah, tata cara pelaksanaan zikir kelompok ini adalah dipimpin seorang imam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membaca Fatihah sebanyak 1 kali. Kemudian doa segala hajat. Kemudian membaca bacaan Fadkurni Adkurkum 1 kali.
Kemudian baca zikir Allah, Allah, Allah sebanyak semampunya dan diucapkan dengan nyaring. Kemudian baca surat At-Taubah ayat 128 dan 129 sebanyak 3 kali. Kemudian baca surat Al-Ahzab ayat 56 1 kali. Kemudian sambil menadah tangan dan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian berdoa dengan bacaan doa, ya Allah, ya Tuhanku, hambamu Jemaah Maulana Syekh Muhammad Ma'mun, mau ampuni segala dosa hambamu dan peliharakan hambamu dari segala laranganmu seumur hidup hambamu, dan masukkan hambamu menjadi ahli mufarridiyah sampai akhir umur hambamu, lalu mengusap muka sambil membaca Allah sabaqul mufarridin. Kemudian terakhir berdiri sambil memberi salam dengan bacaan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Assalamualaikum ya Habiballah. Nah, kemudian selain zikir fardu dan zikir sholat Jumat, ada lagi amalan yang disebut wirid malam Jumat. Amalan zikir ini dilakukan setelah selesai sholat Isya dan dilakukan secara kelompok. Apabila anggota kelompok cukup 11 orang, pelaksanaan zikir berdiri berkeliling membentuk lingkaran. Jika tidak cukup atau sekurang-kurangnya 4 orang, maka hanya dilakukan dengan cara duduk berkeliling dan berhadapan-hadapan. Bacaan ketika duduk sama dengan bacaan zikir setelah sholat fardu. Nah, amalan-amalan lainnya adalah melaksanakan doa pada jam-jam tertentu, seperti doa jam 9 sampai jam 9.16 WIB. Doa ini ijazah dapat dimintakan kepada salah seorang pengembang mufarridiyah. Tujuan doa ini dimaksudkan untuk panjang umur dan mati husnul khotimah sebelum tutup pintu taubat. Kemudian doa penyembuhan pada jam 10 sampai jam setengah 11 malam dan disertai juga dengan ijazah. Nah, kemudian selain amalan tersebut ada ajaran atau pesan atau wasiat Syekh Maulana Ma'mun kepada para pengikut tarekat mufarridiyah secara tertulis yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, amalkan terus amalan-amalan yang telah saya sampaikan ini. Kemudian berdoalah selalu tetap dalam mufarridiyah sampai akhir hayat. Kemudian banyak-banyak minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kemudian minta dipeliharakan dari takabur dan riya disebabkan kabulnya doa. Kemudian kembangkan terus amalan tarekat atau amalan zikir mufarridiyah. Kemudian dahulukan menggunakan ijazah daripada mempergunakan akal. Kemudian perkokohlah persatuan dengan jalan selalu berkumpul-kumpul atau jemaah. Kemudian selalu bermusyawarah dalam urusan segala hal untuk kepentingan mufarridiyah. Kemudian jangan ditantang orang yang benci atau anti kepada zikir Allah karena mereka adalah keras hati. Dan yang terakhir, jangan ditambah atau dirubah amalan-amalan yang telah saya sampaikan ini dengan sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.